Pagi saudara berkata Tuhan, kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Saudara berkata Tuhan, melalui suratnya Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat yang di Efesus khususnya untuk senantiasa berdoa secara terus-menerus untuk orang-orang kudus, ya. Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah karena doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat menyampaikan isi hati dan pikiran kita kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa adalah karena doa bukan saja sebagai alat komunikasi, namun doa juga senjata bagi kita ya untuk meraih kemenangan. Nah, yang kedua ini kita bisa lihat dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 45. Di sana di Taman Getsemani, Yesus memberikan contoh bagaimana doa ini adalah menjadi senjata untuk meraih kemenangan. Ya, ketika itu Yesus ada di bawah tekanan, ketika dia akan diperhadapkan dengan kematian dan penyalipan. Yesus adalah dalam tekanan, namun di dalam tekanan itu dia memilih untuk datang sujud berdoa kepada Bapa di sorga. Ketika Tuhan berdoa, ketika Yesus berdoa, maka Bapa mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Sehingga Yesus dengan penuh keberanian, dengan penuh ketaatan, dia mampu melakukan kehendak Bapa. Berbeda dengan 3 murid yang lain yang Yesus juga bawa bersama-sama dengan dia di tempat itu ketika Yesus menegur mereka karena mereka tidak berdoa, namun mereka tertidur. Apa yang terjadi saudara berkata dari Tuhan? Ketika tekanan itu datang dari orang-orang yang akan menangkap Yesus, mereka lemah, mereka lari ketakutan. Nah, dari pengalaman atau dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana doa bukan hanya sekedar alat komunikasi, namun juga senjata untuk kita boleh meraih kemenangan. Dan doa juga menjadi satu hal yang sangat penting karena bukan hanya mengerjakan kemenangan untuk diri kita sendiri, namun doa ini juga mengerjakan kemenangan untuk orang lain yang kita doakan. Itu sebabnya Paulus katakan tadi dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah dengan tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Saudara berkata Tuhan, kita akan lihat bagaimana kisah Petrus ya, Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara boleh menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang ke-5. Mulai. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dimulai dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Pada malam sebelumnya Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Saudara berkata Tuhan, Petrus dipenjara bukan karena kriminal, tapi karena pelayanan, karena pengabaran Injil. Yesus dipenjara pada waktu itu. Kita tahu ketika kita ada di penjara, ketika ada orang di penjara, maka di sanalah tekanan ada. Seorang pelayan Tuhan, karena pelayanan, dia berada dalam tekanan. Namun melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, Petrus kemudian bisa lepas, dia lolos dari penjara. Karena dikatakan Tuhan mengirimkan malaikatnya. Mengapa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari tangan Herodes dan orang-orang Yahudi pada waktu itu?
Bukan karena kuat gagahnya Petrus, bukan karena kepandaiannya Petrus, namun di ayat yang kelima dikatakan karena ada jemaat yang tekun mendoakannya kepada Allah. Doa menjadi senjata untuk meraih kemenangan bukan hanya untuk diri kita, namun orang yang kita rindukan Tuhan menolong. Melalui ayatnya tadi Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, Paulus mengajak, mari jemaat Tuhan berdoa terus-menerus untuk orang-orang kudusnya Allah. Setiap kita yang terlibat dalam pelayanan, sebagai baik kami hamba-hamba Tuhan, baik setiap jemaat yang terlibat dalam pelayanan dalam apapun, kita semuanya berpotensi untuk jatuh dalam tekanan, masalah, pencobaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di pelayanan kita berjalan dengan lancar, namun di tempat kerja atau di tengah keluarga, di usaha kita memiliki masalah-masalah. Orang-orang kudus ini perlu dukungan doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Petrus bisa lolos karena ada orang yang terbeban, jemaat yang terbeban untuk berdoa bagi pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan. Mari Ibu Bini berkatilah Tuhan, tetaplah berdoa. Karena doa adalah alat komunikasi kita untuk menyampaikan isi hati dan pikiran kita kepada Allah. Dan doa adalah senjata kita untuk meraih kemenangan seperti yang Yesus tunjukkan di Taman Getsemani. Dan juga untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang yang rindu kita doakan. Terlebih khusus orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Supaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, mereka boleh tetap setia berdiri karena mereka melihat kemenangan yang dikerjakan Tuhan dengan caranya yang rahasia melalui doa-doa kita semua, melalui doa-doa jemaat, melalui doa-doa orang-orang yang terbeban akan pelayan pekerjaan akan Tuhan. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat pagi hari ini. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, tanamkan kerinduan dalam hati kami pribadi lepas pribadi, baik kami sebagai hamba Tuhan, baik kami sebagai pelayan Tuhan, baik kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Taruh kerinduan, taruh beban dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, berdoa bagi pelayan pekerjaan akan Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga hari lepas hari kami boleh melihat setiap pelayan Tuhan dikuatkan, setiap hamba-hamba Tuhan dibela oleh Tuhan. Kami percaya Engkau punya begitu banyak cara untuk menguatkan, bahkan menolong Bapa yang baik, untuk menegakkan pelayanan pekerjaan akan Tuhan. Engkau akan bekerja dengan cara-Mu yang rahasia melalui setiap doa-doa kami. Biar Tuhan taruh beban, taruh kerinduan dalam hati kami Tuhan, dan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan. Bahkan Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjadi beban, bahkan apa yang menjadi tanggung jawab kami atas pelayanan pekerjaan Tuhan dan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar setiap aktivitas kegiatan kami, jemaat-jemaat Tuhan, GPD Villa Melati Mas, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengadakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan hari kami akan memulaikan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.